Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Peri Kurniawan, NPM 21438506103 Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kebudayaan Islam. Pengertian sejarah. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, WJS Purwadarminta mengatakan, sejarah adalah kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa yang lampau. Sejarah Islam adalah peradaban agama Islam yang dimulai dari turunnya wahyu pertama pada tahun 610 Masehi, yang diturunkan kepada Rasul yang terakhir, yaitu Muhammad bin Abdullah di Gua Hiro. Kata Islam dari segi kebahasaan mengandung arti patuh, tunduk, taat, dan berserah diri kepada Tuhan dalam upaya mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup baik di dunia maupun akhirat. Dalam kaitan ini maka muncullah berbagai istilah yang sering digunakan untuk sejarah ini. Di antaranya, 1. Sejarah Islam, 2. Sejarah peradaban Islam, 3. Sejarah dan kebudayaan Islam. Periode klasik. 1. Dinasti Bani Umayyah. Serangkaian peristiwa penting mengawali periode klasik sejarah perkembangan umat Islam. Perang Siffin 657 Masehi, Tahkim 658 Masehi, dan Amul Jamaah 661 Masehi. Rangkaian peristiwa ini menjadi awal naiknya Bani Umayyah ke tangga puncak kekuasaan atas umat Islam. Asal-usul berdirinya dinasti Bani Umayyah dapat ditelusuri hingga peristiwa pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Setelah Khalifah Utsman bin Affan terbunuh, Ali bin Abi Thalib diangkat menjadi khalifah. Hanya 4 penguasa yang dianggap paling berjasa, yaitu 1. Muawiyah, 2. Abdul Malik, 3. Walid, 4. Umar. Muawiyah dianggap menonjol karena merupakan pendiri dinasti Bani Umayyah. 2. Dinasti Bani Abbas. Dinasti Bani Abbas berkuasa sangatlah lama, 5 abad lebih, tepatnya 750 sampai 1258 Masehi. Tercatat ada 37 orang yang pernah menjadi khalifah dinasti Bani Abbas, namun hanya 9 khalifah yang benar-benar secara de facto memegang kekuasaan. Sisanya hanya menjadi simbol kekuasaan saja, sebab yang menjalankan roda pemerintahan kebanyakan orang-orang dari keturunan bangsa Turki dan Persia. Secara umum, dinasti Bani Abbas dapat dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama dimulai oleh Khalifah Abdul Abbas As-Saffah sampai dengan Khalifah Al-Wathik, dikenal sebagai abad keemasan Islam. Periode kedua disebut sebagai masa pengaruh Turki pertama karena kekuasaan khalifah banyak dikendalikan oleh orang-orang Turki. Periode ketiga merupakan periode ketika kekuasaan Bani Abbas berada di bawah pengaruh dinasti Bani Buwayh. Disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Bani Buwayh bahkan memiliki kekuasaan melebihi kekuasaan khalifah. Periode keempat, kekuasaan dinasti Bani Abbas berada di bawah dinasti Saljuk. Periode ini kadang disebut pengaruh Turki kedua karena Bani Saljuk berkebangsaan Turki. Pada periode ini terjadi perang salib. Periode kelima, dinasti Bani Abbas terbebas dari pengaruh kekuasaan lain, tapi kekuasaannya hanya berada di kota Baghdad dan sekitarnya. Perkembangan peradaban Islam pada dinasti Bani Abbas. 1. Politik dan pemerintahan, 2. Militer, 3. Seni dan budaya, 4. Sosial dan ilmu pengetahuan. Periode pertengahan. 1. Islam di Mongol. Bangsa Mongol berasal dari daerah pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai Siberia Utara, Tibet Selatan, dan Manchuria Barat, serta Turkistan Timur. Masa Mongol dalam syarah kebudayaan Islam dimulai sejak jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 Masehi. Ketangan bangsa Mongol bukan saja mengakhiri Khalifah Abbasiyah di sana. Bangsa Mongol mempunyai watak yang kasar. Sebelum memeluk agama Islam, mereka menganut agama Syamanisme, menyembah bintang-bintang dan sujud kepada matahari. 2. Islam Turki Utsmani.
bangsa Turki dari kabilah Oghuz yang mendiami daerah Mongol dan daerah utara negeri Cina dalam jangka waktu kira-kira 3 abad. Mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia dan Irak. Mereka masuk Islam sekitar abad 9 atau 10 ketika mereka menetap di Asia. Islam di Safawi Persia. Ketika kerajaan Utsmani sudah mencapai puncak kemajuannya, kerajaan Safawi di Persia baru berdiri. Kerajaan ini berkembang cepat. Daulah ini berasal dari sebuah gerakan tasawuf yang dipimpin oleh Syekh Safiuddin. Sedangkan nama Safawiyah diperoleh dari nama pendiri Safi al-Din. Dan nama tersebut dipertahankan sampai tarekat ini menjadi gerakan politik. 4. Islam di Mughallindia. Kerajaan ini berdiri setengah abad sesudah kerajaan Safawi. Di antara 3 kerajaan besar Islam tersebut, kerajaan inilah kerajaan yang termuda. Daulah Mughal didirikan oleh Hulagu yang terkenal dengan sebagai perusak atau penghancur Baghdad. Namun sampai ke anak cucunya mereka telah berubah. Bukan lagi sebagai perusak tapi justru sebagai pembangun Islam. Perkembangan Islam periode masa modern. Pembaruan dalam Islam yang timbul pada periode sejarah Islam mempunyai tujuan, yakni membawa umat Islam pada kemajuan, baik dalam ilmu pengetahuan maupun kebudayaan. Perkembangan ajaran Islam, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. 1. Pada bidang akidah. Masalah tauhid memang merupakan ajaran yang paling dasar dalam Islam. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila Muhammad Abdul Wahab memusatkan perhatiannya pada persoalan ini. 2. Pada bidang ilmu pengetahuan. Islam merupakan agama yang sangat mendukung kemajuan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, Islam menghendaki manusia menjalankan kehidupan yang didasarkan pada rasionalitas atau akal dan iman. Ayat-ayat Al-Quran banyak memberi tempat yang lebih tinggi kepada orang yang memiliki ilmu pengetahuan. B. Perkembangan kebudayaan pada masa pembaharuan. Bangsa Turki tercatat dalam sejarah Islam dengan keberhasilannya mendirikan 2 dinasti, yaitu dinasti Turki Saljuk dan dinasti Turki Utsmani. Di dunia Islam, ilmu pengetahuan modern mulai menjadi tantangan nyata sejak akhir abad ke-18, terutama sejak Napoleon Bonaparte menduduki Mesir pada tahun 1798. Dan semakin meningkat setelah sebagian besar dunia Islam menjadi wilayah jajahan atau di bawah pengaruh. C. Manfaat sejarah Islam pada masa pembaruan. Sejarah dikemukakan dalam Al-Quran sebagai kisah atau peristiwa yang dialami umat manusia di masa lalu. Orang yang tidak mau mengambil hikmah dari sejarah mendapat kecaman karena mereka tidak mendapat pelajaran apapun dari kisah dalam Al-Quran. Pelajaran yang dapat diambil dari sejarah dapat menjadi pilihan ketika mengambil sikap. Bagi orang yang mengambil jalan sesuai dengan ajaran dan petunjuknya, orang tersebut akan mendapat keselamatan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum.